Semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif. Maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan tema kali ini aku akan mengambil tema tentang ada yang kangen nih sama kamu. Siapakah dia? Ya. Oke, aku akan mencoba menarik energi orang ini yang lagi kangen sama kamu ya. Knight of Swords. Queen of Wands. Ten of Wands. Page of Wands. Oh, Three of Swords. Okay. Dan Two of Wands. Okay. Siapakah dia yang kangen sama kamu? Okay. Ciri-ciri dan sifat orang ini adalah orang ini udah diterpa untuk meningkatkan perubahan secara signifikan di dalam dirinya. Terutama untuk ketegasan dia, keterus-terangan dia ya, kejujuran dia, kecerdasan ya. Dan orang ini juga harus diterpa untuk bisa berani, nggak kenal takut, gagah, dan berani untuk mengambil resiko ya. Intinya dia berani untuk menantang sesuatu kayak gitu. Dan juga orang ini disuruh untuk berubah, untuk bisa komunikatif, ambisius, dan berpikiran maju, terkonsentrasi, dan juga berfokus kayak gitu ya. Mungkin selama ini orang ini tuh kelemar-kelemar, atau mungkin kelemar-kelemar itu apa ya? Letoy, nggak mau berusaha, nggak ada effortnya kayak gitu ya. Mungkin juga dia ini orangnya pendiam ya, orangnya nggak beranian mengambil resiko, orangnya nggak tegas, orangnya nggak jujur, orangnya sulit untuk bisa berkomunikasi intens sama kamu, yang nggak bisa takut untuk mengambil peluang di masa depan gitu ya, nggak berpikiran maju, juga sulit untuk fokus pada sesuatu hal kayak gitu ya. Intinya dia gampang terbagi-bagi pemikirannya. Mungkin dulu seperti itu, makanya di sini Knight of Swords dia disuruh untuk merubah itu secara signifikan segera. Dan aku lihat nampaknya orang ini adalah orang yang pernah berakhir hubungannya sama kamu. Jadi bisa jadi ini mantan. Dan kalau misalkan ini kalian masih dalam suatu hubungan romansa, ya aku lihat di sini dia akan segera melamar kamu ataupun membuat komitmen serius dengan kamu, ya. Dan aku lihat di sini memang orang ini orangnya itu butuh stimulasi intelektual. Jadi dia tuh suka sama orang yang bisa membuat dia berpikir secara cerdas gitu ya. Jadi dia juga pengen punya pasangan itu yang cerdas gitu. Maksud nggak sih gini, kalau ngomong tuh harus ada isinya gitu ya. Isi yang berkualitas gitu. Dia suka sama pasangan yang seperti itu. Kalau kamu nggak seperti itu, kamu gampang disingkirin sama dia. Dan orang ini juga ternyata mudah bosenan, apalagi kalau menyangkut tentang hubungan kayak gitu ya, gampang banget bosen. Dan sebenarnya orang ini sulit untuk mengembangkan keintiman secara emosional yang berlebihan sama orang lain. Jadi kalau misalkan kamu meminta dia untuk lebih apa ya, berfokus pada hubungan gitu, misalnya kan gini, kok hubungan kita nggak maju-maju sih, kayak gini aja, nggak ada pertemuan, komunikasi juga jarang. Nah kayak gitu kan kamu kesal ya, kok punya hubungan udah lama nggak ada perkembangannya. Kamu minta itu sama dia, itu sulit untuk dia lakukan ya, sulit untuk bisa dia eh, realisasikan, karena memang ini sifat orang ini. Makanya dia diterpa nih oleh King of Swords, dia disuruh untuk berubah secara drastis, secara signifikan ya, untuk lebih komunikatif, lebih ambisius, lebih bisa jujur ya, terus terang, fokus kayak gitulah. Ya.
Ya, orang ini sebenarnya orang yang, percaya diri ya, percaya diri, orangnya juga ramah, orangnya juga, apa ya, oh dia ini sering bukan sering, tapi sebenarnya orang ini tuh eee, ternyata itu selalu dihargai sama orang, dimanapun dia berada dia selalu dihargai sama orang lain ya. Dia, eee apa namanya, dia selalu merasa tenang, nyaman gitu ya, dimanapun dia berada. Akhirnya dia bisa menarik perhatian dari orang-orang sekitarnya maupun dimanapun dia berada itu dia mungkin dia orangnya karismatik ya, karismatik makanya banyak orang yang suka sama dia. Dan orangnya ini dia nggak mudah terganggu dengan pikiran orang-orang tentang tentang dia, apapun itu, mau kejelekan, mau itu hal di masa lalu yang pernah dia lakukan, dia nggak gampang terpengaruh dengan orang-orang di sekitar dia, bahkan orang terdekat dia pun dia nggak terpengaruh kayak gitu ya. eh Dia orangnya yang cukup percaya diri banget. Bahkan orangnya ini juga gampang untuk menyesuaikan diri ya dimanapun dia berada gitu. Bahkan orang ini tuh suka menjelajahi dunia, suka berbaur, ya intinya orangnya bebas, suka kebebasan ya. Dia juga orangnya narsis ya, suka membanggakan diri kayak gitu. Tapi ya bagus sih ya, punya pemikiran yang positif ya. Intinya dia itu punya pemikiran tentang apa ya, menjadi diri sendiri gitu. Ya, orang yang mudah untuk menarik perhatian orang lain karena dia orangnya percaya diri dan berpikir positif. Oke, karena di sini aku lihat Nine of Wands-nya itu reverse. Sebenarnya kalian itu sama-sama ketergantungan. Bahkan di sini dia itu sebenarnya ingin mengandalkan satu sama lain ya. Dia ingin mengandalkan kamu. Tapi dia ini nggak berani untuk jujur untuk menceritakan beban hidup dia kayak gitu ya. Jadi inilah yang membuat keretakan hubungan di antara kalian berdua karena dia di sini dia punya suatu beban berat di dalam hidup dia, entah dia ini punya tanggungan hidup besar atau mungkin dia ini menanggung kehidupan keluarga besar atau dia ini punya hutang atau dia ini punya tagihan tertentu atau everything lah apapun intinya dia punya tanggung jawab yang sangat besar tapi dia ini nggak mau menunjukkan kelemahan atau uh, kerentanan hidup dia ke kamu ke pasangannya gitu ya jadi di sini di akhirnya itu ngeganggu antara hubungan kamu dengan dia ya inilah yang membuat stimulus hubungan kalian itu jadi penuh dengan kecurigaan, penuh dengan ketidakpercayaan gitu ya. Kamu ngelihat kayak hubungan ini kok makin lama makin renggang gitu, nggak ada komunikasi, dia lebih sibuk sama kehidupan dia sendiri, kamu dianggurin di sini ya. Jadi kamu ketika nanya untuk konfirmasi kamu kenapa, dia nggak jujur, akhirnya kamu punya pikiran yang negatif, entah dia ini di sana punya pasangan lain, entah di sana dia apa. Intinya kamu dianggurin kan kesel kamunya. Jadi kamu di sini mulai nggak percaya sama dia. Jadi inilah yang menstimulus kamu itu jadi nggak percaya, jadi hubungan ini tuh hancur. Kayak gitu ya. eh Intinya dia tidak mau membagi beban dengan kamu gitu ya. Karena ya dia nggak mau terlihat lemah ya. eh Padahal di sini kamu berpikirnya ya namanya kita sama-sama cinta ya, cobalah untuk berbagi beban, paling nggak bercerita gitu agar tahu situasi masing-masing. Tapi di sini ya gimana, dianya nggak mau gitu. Jadi ya udah, kamu udah berpikir negatif tentang dia, dia juga nggak mau konfirmasi tentang keadaan dia, akhirnya rusak hubungan kalian. Dan nampaknya orang ini memang orang yang nggak bisa memiliki hubungan dalam jangka waktu panjang. Dan saat masih sama kamu, ya orang ini tuh memang mungkin masih menjelajah ya. Dia
suka mencoba hal-hal baru, bahkan terutama dalam hubungan. Ya mungkin dia ini sering selingkuh pada saat sama kamu, atau dia punya opsi lain, ya banyak pilihan lain di luar sana untuk dia jelajahi ya, untuk dia cicipi kayak gitu, hubungan dengan orang lain, gak cuma sama kamu. Jadi dia punya hubungan sama yang lain juga, gak cuma sama kamu. Inilah yang membuat salah satunya hubungan kalian itu rusak, hubungan kalian itu berakhir ya, karena dia punya jiwa bebas, nggak suka dikekang. Dan satu lagi, dia ini memang belum menginginkan, belum belum tahu persis ya dengan siapa dia akan melabuhkan hati dia kayak gitu. Makanya di sini saat dia sama kamu itu sering nyuekin kamu, sering mencampakkan kamu, bahkan di sini dia selingkuh, menghadirkan pihak ketiga ya, karena dia belum yakin, masih ragu tentang siapa sih yang dia inginkan di dalam hidup dia gitu ya. Jadi masih ngejalin hubungan sama si A, B, C sampai Z, nggak tahu sama siapa, banyaklah intinya. Ya, jadi di sini memang saat itu dia belum bisa untuk memberikan komitmen sama kamu. Ya, belum bisa banget untuk berkomitmen sama kamu. Jadi ya sekarang itu aku lihat dia kecewa, dia menyesal, dia ketakutan kamu ada yang lain. Dan yes, Three of Swords udah page of one-nya reverse dikonfirmasi dengan Three of Swords. Jadi orang inilah adalah orang yang pernah nyelingkuhin kamu, pernah menduakan kamu, pernah menyakiti kamu ya. Dan aku lihat juga memang dari kamu dengan dia ini adalah kamu dengan dia ini memang komunikasinya itu nggak intens, nggak bagus ya, nggak terjalin dengan konsisten gitu ya. Intinya komitmen komunikasinya itu jelek lah dengan dia ya, apalagi dia udah selingkuh, aduh penuh dengan pengkhianatan. Jadi aku rasa memang orang ini adalah orang yang membuat kamu patah hati, sedih ya, sering berselisih sama kamu, sering bertengkar sama kamu ya, orangnya juga suka selingkuh ya. Intinya menjalin hubungan dengan dia ini penuh dengan air mata. Ya kasihan banget sih kamu ya. Ya jadi inilah orang yang merindukan kamu. Dan aku lihat di sini ya mungkin kalian di sini udah berakhir hubungannya ya. Aku lihat mungkin kalian memiliki jarak. Kayaknya dia nih di luar negeri ya. Ya. Oke, Two of Wands reverse ya. Ada dua versi cerita ya kalau Two of Wands reverse ini. Yang pertama adalah kalian udah sama-sama saling mengambil jarak, atau mungkin salah satu di antara kalian ini udah menarik diri gitu ya, tapi yang satunya itu belum menerima untuk keputusan berpisah. Jadi kalian salah satunya masih ingin bertahan dengan hubungan ini ya, karena dia takut sendirian. Ya, dia takut kesepian tanpa kamu, kayak gitu ya. Dan aku lihat di versi keduanya, orang ini pindah ke luar negeri sehingga kalian itu berjarak dengan jauh ya, dan kemudian menyebabkan perpisahan di antara kalian ya. Dan aku lihat entah dia ataupun kamu yang keluar negeri dan satunya tetap tinggal stay di sini gitu ya. Dan ya ini karena berjarak akhirnya kalian berpisah. Tapi aku lihat udah kalian pindah negara terus berpisah, udah itu kalian menarik diri ya. Pas orang ini tuh menjauh dari kalian, benar-benar menjauh gitu. Entah ini kalian atau mungkin kalian berdua memang udah sama-sama saling menjauh karena kalian udah berpisah kan. Tapi setelah berpisah ya, orang ini pengen lagi terhubung kembali dengan kamu gitu ya. Mungkin karena dia masih kangen sama kamu. Jadi dia pengen balikan lagi sama mantannya siapa? Ya kamu. Jadi ada dua kemungkinan ya. Memang situasinya kalian nggak pisah negara, dan satunya pisah negara. Dan intinya kalian udah melajang nih, terus ya udah kalian pengen balikan sama mantan gitu. Ya, tapi karena di sini ada Two of Wands juga, opsinya ada dua pilihan dari kaliannya yang diberikan dari dua ini ya. Satu itu untuk tetap sendiri,
atau yang kedua kamu balikan sama mantan. Intinya ini keputusannya aku serahkan ke kamu. Ya, intinya aku serahkan ke kamu. Jadi dialah ciri-ciri orang yang kangen sama kamu. Dia adalah mantanmu yang pernah nyelingkuhin kamu, yang orangnya dulu itu belum siap untuk berkomitmen sama kamu. Ternyata dia em, kangen sama kamu. Ya, inilah ciri-ciri orangnya ya. Oke, aku rasa cukup untuk pembacaan kali ini. Untuk zodiaknya di sini ada Aquarius, Libra, dan Gemini. Leo, Aries, Sagittarius. Tapi tidak menutup kemungkinan kedua belas zodiak bisa resonate dengan pembacaan aku ini asal ceritanya ya sama dengan apa yang aku bacakan ya. Maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaanku. Salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.